Nabi itu luar biasa. Walaupun ada haknya tidak akan pernah mengambil, diberikan semuanya kepada ashabus suffah, beliau tidak akan pernah mengambilnya sama sekali. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Dan seandainya beliau mendapatkan hadiah, maka beliau mengirimkannya untuk mereka ashabus suffah, tetapi beliau mengambil sebagian dari hadiah itu, diambil sebagian daripada hadiah itu. Saya merasa haus, kata Abu Hurairah. Ini ngomong-ngomong haus banget nih. Kalau memang mau minum, mendingan minum dulu aja, mumpung masih iklan. Bismillah. Kata Abu Hurairah, saya merasa haus dan ingin sekali untuk minum susu itu. Kata Abu Hurairah, pengen banget katanya minum susu itu. Mana udah dimangkuk lagi, malah dipanggil ashabus suffah. Wah, kagak kebagian ini. Kagak kebagian pasti ini mah. Saya pengen juga. Maka dalam hati kecil saya berkata, kenapa susu itu diberikan kepada ahli suffah sih? Padahal kan yang pucat saya, yang pucat wajahnya saya, yang gemetaran badannya saya, saking laparnya. Tapi kan di mana di ngomongnya? Ngomongnya ya di hati, kagak nolak. Gitu. Kagak nolak kemudian, ya Rasul saya lapar. Enggak, ini mah hati kecil aja ngomong. Saya adalah orang yang lebih pantas untuk minum susu itu agar kekuatan saya kembali pulih. Jadi kenapa sampai ashabus suffah yang disuruh datang sini? Bila mereka datang, kata beliau, niscaya beliau menyuruh saya, maka saya akan memberikan susu itu kepada mereka, dan kemungkinan besar saya tidak kebagian susu itu. Udah paham dia, kagak kebagian ini mah pasti. Wong susu semangkok kok. Susu semangkok berame-rame, dari mana ceritanya cukup. Udah putus pengharapan udah. Nggak ada lagi harapan lah, udah terima kenyataannya. Aus ya aus lah katanya, mati ya mati lah katanya. Aduh, tetapi apa yang terjadi? Tetapi taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya harus lebih diutamakan, kata beliau. Walaupun kepengen minum, tapi ternyata Nabi nyuruhnya ashabus suffah yang datang, ya kepaksa jalan juga. Kepaksa jalan juga. Oleh karena itu saya berangkat juga memanggil mereka ashabus suffah. Kemudian mereka datang dan minta izin kepada Nabi, dan beliau pun memberikan izin ke Nabi, dan beliau pun memberi izin kepada mereka, serta mereka duduk di rumah beliau. Duduk semuanya tuh Pak, duduk semuanya melingkar. Ini lucu nih, lucu. Yang namanya orang tuh waktu itu tuh yang paling ngarep tuh beliau. Yang namanya Nabi itu selalu mengutamakan memutar makanan itu ke kanan, bukan ke kiri. Padahal kalau misalkan diputar makanan ke kiri, mesti dia duluan yang dapat. Tapi ternyata muternya ke yang lain dulu. Itu kebiasaan Nabi loh. Itu muter makanan tuh begitu. Akhirnya apa? Duduklah semua ashabus suffah di rumahnya Nabi. Beliau memanggil kepada saya, Abu Hir. Ya Rasulullah, ada apa ya Rasul? Gitu. Beliau bersabda, ambillah mangkuk susu itu dan berikanlah kepada mereka. Berikan kepada mereka, katanya. Wahai Abu Hir, berikan kepada mereka. Maka saya mengambil mangkuk itu dan saya berikan kepada orang yang pertama.
orang yang pertama, maka dia minum, mangkuk itu dikembalikan kepada saya. Aduh, ini mah bukan melingkar ya berarti ya. Satu-satu dilayanin sama dia. Sama Abu Hurairah itu, satu dikasih mangkuknya, balikin lagi ke Abu Hurairah, satu lagi, balikin lagi. Ngenes banget tuh yang begitu, Pak. Ampun deh. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang pertama diberikan, kemudian mangkuk itu pun dikembalikan kepada siapa? Dikembalikan kepada saya, dan saya berikan kepada orang lain, dan ia pun minum sampai nampak begitu segar. Mangkuk itu dikembalikan lagi kepada saya, sehingga akhirnya sampai pada giliran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kirain yang minum Rasul dulu ya, malah ternyata yang minum tuh bukannya Rasul dulu ya. Kita mah kadang jadi santri itu pengen dilayanin sama siapa? Sama murid. Baru jadi ustadz, jadi kiai di pondok pesantren, pengennya segala-gala dilayanin sama murid. Ternyata Nabi itu nggak begitu, Pak. Nabi itu nyontohin yang minum, yang makan tuh duluan, santrinya duluan. Bukannya ternyata gurunya yang kenyang lebih dulu, bukan. Kita kadang-kadang, mohon maaf, hari ini santrinya kelaparan, gurunya ternyata kenyang luar biasa. Wong banyak hadir maulid sih gurunya mah gitu. Santrinya makan jarang, Pak. Yang namanya maulid kan beres maulid mesti makan, beres maulid mesti makan. Gurunya mah alhamdulillah. Maka kalau misalkan kemudian saya ada perubahan dari kemarin, kok badan makin kurus, orang udah curiga. Waduh, kena gula nih orang, katanya kan begitu. Biasanya yang namanya ustadz mah lumayan katanya, badannya agak gemuk, agak tambun. Kenapa? Berkatnya yang banyak, bukan berkah. Berkatnya yang banyak. Di mana-mana pindah majelis taklim makan, pindah majelis taklim makan. Sehari berapa kali makan? Itu biasanya. Makanya ketika ada ustadz agak kurus, waduh, penyakitan nih orang katanya. Disangkanya penyakit gula, Pak. Tuh gitu. Belum bisa kita kayak gini nih. Masih pengen dilayanin santri, ada istilah piket ya. Ya memang santri boleh dikatakan ingin berkhidmat, tetapi yang terbaik urusan soal makan mah, urusan soal makan jangan mau dilayanin. Kenapa? Sebaik-baiknya orang itu yang makan dari tangannya sendiri, bukan pemberian orang lain atau dilayani orang lain. Ini sebaik-baiknya kita. Ya kalau memang bisa nyendok sendiri ya nyendok sendiri. Lain cerita ketika istri pengen mengabdi untuk suami, silahkan dia melayani suaminya, siapkan segala macamnya. Tapi yang namanya suami tidak terlalu berharap kepada istri. Artinya selama masih bisa bikin kopi sendiri, ya bikin sendiri. Ini romannya rumah tangga ribut mulu cuma gara-gara kagak pengen dibikinin kopi. Orang mengerti kenapa jadi istri tuh. Loh yang namanya pagi tuh suami tuh pengen ngopi. Ini mau romannya diantepin aja diantepin. Udah berapa tahun kita berumah tangga, lu kagak ngerti-ngerti. Kan begitu kita mah. Urusan begituan mah ya udahlah, simple aja. Bisa bikin sendiri. Kan sekarang mah ada kopi sasetan. Kurang nih ya sasetan ya 2 setan. Itu kan. Kalau memang kurang mah ngopi begitu kok. Jadi jangan selalu ingin dilayanin. Untuk urusan makan, mendingan sendiri deh. Saya jujur kadang-kadang mohon maaf ketika gantungin baju tuh, ketika gantungin pakaian tuh mohon maaf. Saya nggak mau ketahuan anak santri. Kenapa? Kalau ketahuan anak santri diambil, dicuci. Padahal baru pakai sehari, 2 hari udah dicuci lagi aja. Itu. Padahal dipakai sholat doang, nggak dipakai kemana-mana, Pak. Dipakai tidur nggak, diambil sama santri cuci. Aduh, kadang-kadang sayang juga, lecek juga nih baju saya bilang. Ujung-ujungnya muter mulu dia apa? Muter dulu. Tiap hari tuh 2 hari sekali muter di mesin cuci, hancur juga nih baju kan itu. Gitu. Sering banget dicuci. Itu santri, makanya sering saya umpetin. Udah, janganlah umpetin aja supaya nggak dicuci gitu kan.
Nah itu sayang, baru dipakai cuma sholat doang sama ngaji sekali, kemudian dicuci, ya sayang. Kita nggak akan main kotor-kotoran, kecuali main di kebun kali, gitu kan enggak itu. Maka kemudian mangkuk itu dikembalikan lagi kepada saya, sehingga akhirnya sampai pada giliran Nabi, di mana mereka sudah minum semuanya, orang sudah minum semuanya. Abu Hurairah udah belum? Belum. Sampailah di Nabi. Kemudian beliau mengambil mangkuk itu dan dipegangnya mangkuk, serta memandang kepada saya dengan tersenyum. Pengen ya? Mau? Itu Nabi bilang mau. Itu sabar, saya juga belum. Diledek Pak Abu Hurairah, ampun, diledek sama Nabi, tersenyum Nabi ketika ngelihat Abu Hurairah. Lantas bersabda, wahai Abu Hir, ya Rasul. Saya menjawab, ada apa wahai Rasul? Beliau bersabda, tinggal aku dan kamu yang belum minum. Orang lain udah pada minum semua, gitu. Kamu doang sama aku yang belum, gitu. Akhirnya apa? Saya berkata, benar wahai Rasulullah. Iya, emang kita doang yang belum ini. Aduh. Beliau bersabda, duduklah kamu dan minumlah. Ternyata Nabi kagak minum Pak. Dikasih ke Abi Hurairah, duduklah kamu dan minum. Maka saya duduk dan minum, kata Abi Hurairah. Beliau bersabda lagi, minum. Maka saya pun minum. Beliau bersabda lagi, minum. Orang lain cuma gelegek cuma satu kali. Abu Hurairah minum, udah gelegek. Ternyata kemudian kata Nabi, ayo minum lagi. Gelegek. Kata Nabi, minum lagi. Sampai 3 kali. Ya Allah Rabbi. Sehingga saya berkata, sampai 3 kali, kata Abi Hurairah, tidak ya Rasul, udah katanya, udah cukup, udah 3 kali. Demi zat yang mengutus Tuhan dengan kebenaran, tidak ada lagi tempat dalam perut saya, kata Abu Hurairah. Beliau bersabda, lihatlah aku. Maka saya memberikan mangkuk itu kepada beliau. Kemudian beliau memuji Allah Ta'ala, membaca basmalah, lantas meminum sisa-sisa makan. Belum bisa kita kayak gitu. Jauh untuk kita meneladani Nabi, jauh meneladani Rasul. Sampai soal ini saja kita belum bisa. Santri Nabi Ashabus Suffah, beliau punya santri, beliau punya murid yang terkenal dengan Ashabus Suffah. Tapi perhatian Nabi kepada santri-santrinya, perhatian beliau kepada santri-santrinya dicontohkan, diceritakan oleh Abu Hurairah, betapa sederhananya Nabi sampai mau meminum sisa-sisa makanan dari para santrinya. Hari ini guru-guru kebanyakan mereka ingin diistimewakan, makan ingin diistimewakan. Jarang orang yang ingin bareng ngumpul dengan muridnya untuk bisa makan, untuk cuma sekedar bisa minum bersama atau makan bersama.